Alhamdulillah. Nah, ini dia kondisi lokasi kita berada di asrama haji guys ya. Ini asrama haji nih ya. Ini dia nih asrama haji. Asrama haji Pondok Gede. Nah, ini tadi kita silaturahmi ke Kang Bagus. Ini dia. Pondok Gede. Guys. Pondok Gede. Ini dia nih. Taman Selamat Datang. Nah, itu asrama haji Pondok Gede. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi ya sama Kang Bagus ya. Tentunya mohon izin Kang Bagus, kalau misalnya saya secara pribadi kan sudah minimal mengenal sosok panjenengan. Mungkin alumni Tebiring yang lain yang misalnya ingin mengetahui CV panjenengan pada saat di pondok no saya Kang. Aduh, saya di pondok nggak terkenal. Nggak apa-apa, makanya saling berkenalan ini. Ya, saya alumni AWH, SMA AWH tahun lulus angkatan 99 ya. Oke. Angkatan 99 lulus. Oke, berarti 96 ya Kang ya. 96 masuk, 99 lulus. Iya. Di komplek N Nahdin yang sekarang sudah tidak ada. Oh iya, itu jadi kompleknya anak saya itu. Iya, ya kebetulan MN, ya. anak saya dua-duanya di Tebuir. Masya Allah. Jadi yang cowok MTS kelas 3 di komplek SK 205. Terus kemudian yang cewek di MTS juga di Pondok Putri kelas 2. Di Gus Fahmi. Iya, yang cowok ini Aliyah naik lulus ini nanti sudah keterima juga di Aliyah di Tebuir. Cewek kelas 2. Kebetulan cewek kemarin ikut pemilihan ketua OSIS menang, jadi dia juga ketua OSIS MTS Putri. MTS Putri. Nuliskan bapaknya ya dulu. Bapaknya dulu nggak apa-apa. Bapaknya dulu nggak jadi apa-apa. Bapaknya cuma sekolah pulang nggak ikut apa-apa. Berarti panjenengan 96 99 ya Kang Bagus ya? Betul. 99 ya. Seangkatan Gus Ibnu kenal Ibnu dia Aliyah ya. Saya seangkatan ini. Aliyah. Yang masih di pondok itu siapa ya? Tapi dia di Aliyah yang dulu pernah jadi keamanan pondok itu. Siapa? Ketua pondok siapa namanya? Oh pernah jadi ketua pondok. Ketua pondok. Siapa sih namanya? Tapi dia Aliyah ya? Aliyah ya? Siapa namanya ya? 99 ya. Kalau setahu saya itu ada lagi Kang Rahmat. Dia itu tapi di Sukabumi. Tapi Aliyah dia. Rahmat. Iya Aliyah tapi dia. Aliyah. Ya kebetulan kemarin saya waktu haji itu kemarin, petugas haji, saya diberi amanah untuk kawal kiai-kiai termasuk Gus Kikin. Oh Masya Allah. Di Dakar. Jadi ada kiai-kiai yang haji yang di Dakar mana waktu itu? Di Dakar Mekah. Dakar Mekah ya. Kiai waktu itu istilahnya menjadi Amirul Hajj ya, termasuk Gus Kikin, Gus Azain, terus Gus Izuddin, Gus Mustafa Akil, Kiai Mustafa Akil, Gus Izuddin, Gus Faiz, Gus Makmun, Gus Hasan Asidikiyah. Masuk itu beberapa kiai. Kebetulan kami diberi tugas untuk mengawal beliau lah. Berarti di Dakar Mekah ya? Di Dakar Mekah. Seperti kita ketahui ya, Kang Bagus. Tapi sebelum mungkin kita bicara panjang lebar mengenai bagaimana sih mengenai haji ya gitu. Tentunya perlu teman-teman alumni Tebiring ketahui Kang Bagus saat ini alhamdulillah ya di Kemenak dan mohon maaf mungkin lebih tepatnya mungkin Kang Bagus bisa nyampaikan mohon maaf tentang saya di Jakarta baru 3 tahun. Sebelumnya saya di Kabupaten Semarang. Saya terakhir
sebagai kepala KUA. Selama 10 tahun saya jadi kepala KUA. Terus ditarik ke pusat. Di pusat saya pertama kali sebagai ajudan dirjen haji. Dirjen haji. Waktu itu tahun berapa jadi ajudan dirjen haji waktu itu? 2020. Oh 2020 ya. Waktu pas 2019 itu kan masih ini ya, siapa namanya yang di haji itu? Yang orangnya tegas itu loh. Siapa Pak kan? Pak Sarip. Yang Pak Khoirizi. Pak Khoirizi. Pak Khoirizi saya pernah jadi ajudan beliau ketika beliau jabatannya direktur pelayanan bina haji, direktur bina haji. Terus Pak Khoirizi PLT dirjen. Beliau tuh tegas banget kok. Saya tuh masih ingat waktu pas pernah jadi ajudan beliau juga. Terus kemudian mulai ditarik di sini ya 1 tahun ini saya di sini pertama sebagai kasih pelayanan dan akomodasi, terus kemudian sekarang di kerjasama. Masya Allah. Alhamdulillah ya, Kang Bagus ya. Kalau misalnya lihat track record karir panjenengan, alhamdulillah ya Kang ya. Ya, kami semuanya merantau. Ya tentunya kami bangga ya. Banyak kok alam kita burung di Kemenak. Itu dia. Jadi di Kemenak banyak ya. Banyak yang beberapa yang saya tahu. Iya nggak apa-apa. Itu di Bapak Karo HDI. Di grup IKPT pusat juga ada tuh Pak Faizin. Pak Faizin. Pak Faizin itu dia sebagai kepala biro HDI Kemenak. Terus ada Gus Adib. Itu sekarang beliau jabatannya sekretaris Dirjen Bimas Islam. Terus kalau Kang Agus yang istrinya anak SMA. Pak Agus Safik. Pak Agus Safik itu istrinya yang Bireng. Itu beliau apa jabatannya dulu sekarang? Kabak Umum, sekarang beliau Kasubdit Catering. Man. Catering di haji. Jadi catering. Beliau yang Hanaferi Bekasi. Banyak alam tebuireng yang. Berarti banyak ya? Banyak. Saat ini mohon maaf yang setahu Kang Bagus yang levelnya agak top level yang untuk alum tebuireng. Yang saya sebutkan tadi Pak Karo HDI. Terus kemudian Pak Fauzin. Terus kemudian siapa lagi ya? Ada kok, saya lupa namanya. Panjenengan juga sering ya komunikasi sama beliau ya? Sering komunikasi. Ya saya kan bawahan beliau kan. Insya Allah. Kita selalu berdoa mudah-mudahan. Pak Fauzin kan sering sini Pak Fauzin itu. Besok insya Allah hari Jumat. Kemungkinan Pak Fauzin ke sini karena besok Jumat tuh ada CAT petugas haji yang dari CAT dari pusat, pegawai Kemenak pusat, dari TNI, dari Polri, dan dari unsur ninjam ya. Terus kemudian dari wartawan juga. Ya tahu, kan bareng nanti seluruhnya. CAT udah selesai di daerah. Terus CAT yang pusat. Tahu saya CAT yang pusat itu nanti pas tapi ini masih seleksi ya. Seleksi. Ada monitor. Seleksi. Tanggal 24 besok. Iya. 24 besok. Hari Jumat itu. Berarti kalau yang pusat seluruhnya kumpul di sini ya? Iya. Ujiannya di sini ya. Berapa hari? Cuma sehari. Tanggal 24. Sehari aja ya. CAT aja tuh ya. CAT dan wawancara. Ya. Banyak teman-teman tembuireng tuh banyak. Ada juga. Aduh siapa ya? Orang Bimas ada, yang di Irjen itu ada. Ada beberapa yang di PBNU itu juga ada teman Pak Mahmudi itu siapa? Betul. Yang orang saya Magelang. Taunya panjenengan aja. Banyak, jadi pejabat-pejabat tinggi banyak. Ya itulah. Makanya pentingnya kadang database itu di situ sih, Kang Bagus. Maksudnya gini Kang Bagus. Jujur di KPT pusat Gus Adib ada, Pak Fauzin ada. Di Presnas ya? Di grup IKPT pusat. IKPT pusat ya? Yang bareng sama ini ya, kita juga di IKPT pusat ada ya? Itu ada. Masya Allah. Pak Fauzin itu tinggalnya di Wisma Jaksa. Beliau seperti saya ngekos tinggal di asrama gitu. Karena beliau boleh saya silaturahmi ya kayaknya ya. Tapi stay-nya kan Jakarta kan, sama seperti panjenengan ya. Kalau Bagus ya. Stay-nya Jakarta. Stay Jakarta. Tentunya kalau kita bicara Kemenak juga alhamdulillah banyak ya. Banyak. Alhamdulillah yang saat ini berada di top level ya. Banyak. Dan beberapa ya itu top level tadi itu. Iya.
Ada juga siapa ya? Banyak yang saya akrab ya beliau-beliau itu. Ya nggak apa-apa. Gus Adib itu baru beberapa hari yang lalu dilantik menjadi, sebelumnya direktur beliau, sekarang dilantik jadi sekretaris dirjen Bimas Islam. Oh, sekretaris dirjen Bimas Islam ya. Terus Pak Fauzin itu kepala biro HDI. Kepala biro HDI. Sama-sama eselon 2. Siap. Mohon izin Kang Bagus. Kalau yang panjenengan ketahui tentang IKPT seperti apa Kang Sewu? Siapa tahu ada yang ingin disampaikan tentang IKPT Kang ya, Bagus? Dari singkatannya aja kan kita tahu. Oke. Istilahnya ini sebenarnya kan apa ya, hiroh kita bersama. Betul. Untuk sama-sama mengenang menjadi santri Tebu Ireng. Bahkan saya sebutnya IKPT itu bukan pernah menjadi santri, enggak. Saat ini pun kita santri. Bedanya hanya kita saat ini tidak tinggal di pondok, tapi kita tinggal di masyarakat. Jadi ini kita ini masih santri. Cuma ini pengabdian ke masyarakat di bidang masing-masing. Di bidangnya masing-masing. Berarti kita tidak pernah boyong ya, tetap santri. Saya nggak pernah boyong, nggak mau saya. Masya Allah. Sampai anaknya sekarang masih lanjut. Sama-sama. Saya juga ikut juga kayaknya. Iya. Makanya saya kan pernah jadi ketua Ansor PAC ya, kecamatan. Saat ini saya juga di wakil ketua Ansor di PC Kabupaten Semarang. Saya selalu ngomong ke teman-teman. Motivasi saya gabung Ansor apa sih? Ansor itu anaknya NU. NU itu didirikan oleh muasisnya, salah satunya adalah Romo Al-Maghfurah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Terus kemudian orang yang nggak pernah mondok di Tebu Ireng aja pengen diakui santrinya Mbah Hasyim kan. Sing sopong ngurusi NU tak anggap jadi santriku. Sing sopong jadi santriku tak dongake Husnul Khotimah kan seperti itu. Yang tidak santrinya aja mau bergabung di NU, kita yang santri beliau langsung. Betul. Yang makan, tidur, terus mohon maaf buang hajat di tanah yang sama. Di tanah itu ada makom Aulia, masa kita nggak gabung di NU? Waktu saya di Ansor, saya selalu motivasinya seperti itu. Jadi bahasa saya nggak boyong lah, hanya pindah tempat. Nah, saat ini sudah mendharma baktikan diri ke masyarakat, tapi tetap ruhnya santri. Wong yang bukan pernah mondok di Tebu Ireng aja gak pengen diakui santrinya. Bagi kita ya. Masya Allah. Jadi gelurakan semangat Tebu Ireng. Makanya saya betul. Saya pesan ke anak saya, kamu mondok ngajinya yang rajin. Kita nggak akan tahu setelah mondok jadi apa, karena yang sekarang jadi kiai-kiai itu beberapa alumni Tebu Ireng di pondok juga tidak semuanya rajin, tidak semuanya pinter. Kalau rajin iya, tapi tidak semuanya pinter. Tapi ketika di masyarakat mereka digunakan. Betul. Satu hal kita ambil berkahnya. Itu barokah ya. Anak saya itu pokoknya setiap hari kamu sempatkan ke makom, berangkat sekolah atau pulang sekolah, berhenti sejenak di makom baca Fatihah. Ya seperti itu aja. Iya. Dua anak saya di sana. Saya tadi itu ya barokah itu ya Kang ya. Barokah ya. Ya terlepas percaya tidak percaya, mungkin bagi teman-teman kita yang di luar sana yang sekolah selain di pondok nggak seberapa mengenal apakah arti barokah ya. Tapi kalau kita itu benar-benar merasakan ya Kang Bagus ya. Makanya ya ini hanya ingin IKPT ini hanya wadah untuk menaungi santri-santri Tebu Ireng yang sekarang sudah nggak tinggal di pondok Tebu Ireng. Betul. Terus saya sangat mendukung juga itu Gus Fahmi yang keliling-keliling itu dalam rangka menyatukan, bahkan di kami IKPT Kabupaten Semarang. Iya. Tiap triwulan kita Kang Arifin kan, panjenengan kota kabupaten kan, Kang Arifin kan, kabupaten kenal ya Kang Arifin. Iya, Kabupaten Semarang itu kan ikut gabung sama ini ya, apa namanya, Semarang dan lain. Kita sekarang lain, lain. Kita udah pecah. Iya. Kang Arifin kan kota. Kang Arifin bukan, dia kabupaten. Yang Kang Arifin kabupaten, yang kota kan ya Semarang dan apa tuh namanya? Semarang dan Salatiga. Ya benar ya kan ya. Kang Arifin Sumowono. Betul, Sumowono. Arifin Sumowono. Arifin sama Salatiga. Apa ini Semarang sama Salatiga ya? Makanya kan kita tiap triwulan. Iya. Kemarin saya sempat di-share sama beliau waktu pas acara.
Maret Iya, iya, di iya. tempatnya Kang Subhan tuh di di pemakaman wali di daerah Prenggapus. Saya waktu itu kan sempat ikut kegiatan yang muktamar pemikiran Hadratus Syekh yang di Wakil Bupati. Wakil Bupati. Saya hadir juga waktu itu. Oh, itu panjenengan Ada kita ketemu. Mohon maaf, Kang, waktu itu memang anu ya. Saking banyaknya ya. Hadir. Hadir. Tapi menurut saya juga mengapresiasi ya, artinya teman-teman Semarang begitu antusias ya tentang IKPT dan tentunya untuk apa intensitas pertemuan dengan pengajian. Kalau pertemuan kita sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Sekali, tapi kalau menghadirkan Gus Fahmi, Yai Fahmi Allah, kita tiap triwulan. Betul. Triwulan dan bergilir mana tempat. Ya salah satu meningkatkan giroh lah bahwa. Iya, itu dia. Jujur gini Kang Bagus. Kadang kan untuk menjaga agar giroh kita itu stabil itu ya, bahkan kalau bisa kita tingkatkan terus, itu yang kadang ya perlu apa ya jiwa juang ya, semangat itu yang harus kita munculkan ya. Karena kalau enggak akhirnya mohon maaf kita kayaknya kurang antusias lah untuk berkumpul dengan sesama alumni Tebu Ireng yang tadi yang kita bicarakan tentang organisasi IKPT yang menaungi alumni Tebu Ireng itu ya. Kalau di Semarang sendiri gimana Kang? Bagus ya antar teman antara gitu. Alhamdulillah. Bagus ya. Sudah cukup lama karena kan dulu zaman di Tebu Ireng itu Semarang dan sekitarnya itu kan tinggalnya nggak jauhan. Artinya yang Semarang, Purwodadi, Kendal, terus kemudian Salatiga, terus kemudian Klaten, Jogja, Solo, Boyolali, Magelang, itu kan semuanya kompleknya di N dulu. Oh, jadi satu di N6, N7, N8 antara itulah. Kendal juga jadi satu juga ya. Di situ antara itu yang anak-anak SMA. Jadi waktu kemudian berarti masih saling kenal ya, berkumpul kembali ya tiap sebelum ada organisasi IKPT yang secara resmi di kabupaten kami, kita udah sering kumpul-kumpul. Di kegiatan-kegiatan ya sama-sama aktif di masyarakat, di organisasi apa, terus kemudian di tingkat kabupaten pada saat teman kita kumpul sama alumni yang ada hirohnya. Bahkan 2 tahun yang lalu ada alumni N7 yang dari Grobogan itu, Mas Agus tuh nyalon kepala desa, semua temen-temen dari Jogja, dari Klaten itu malam pemilihan Grobogan. Malam besoknya pemilihan itu malam kita melelehan di sana. Keren. Udah jadi lurah, alhamdulillah. Jadi ya? Jadi. Wah, kalau saya ke Grobogan mampir lah nanti. Banyak Grobogan itu sampean begitu sampai Gubuk itu alumni Tebu Ireng tok isinya banyak. Depan BRI ke Gubuk itu ada mebel gede. 4 putranya di Tebu Ireng semua. Masya Allah. Semua. Banyak. Itulah pentingnya silaturahmi ya. Banyak. Ini silaturahmi. Ya alhamdulillah sih saya dengan teman-teman Jawa Tengah ya sangat familiar juga bagus ya. Semarang. Pak Fauzin itu aslinya Brebes, cuma beliau tinggal di Semarang. Di Semarang. Keluarga juga di Semarang. Tapi sekarang kan di sini ya. Di sini dia di Wisma Jaksa. Di Wisma Jaksa ya. Jalan Jaksa. Terus yang bagus. Tadi alhamdulillah panjenengan sudah memberikan gambaran tentang apa namanya IKPT ya, di mana di situ panjenengan juga kenapa ingin tetap aktif karena semata-mata ingin mendharma baktikan diri panjenengan, bahwa panjenengan merasa panjenengan bukan tidak apa setelah lulus tetap santri itu loh. Sehingga semangatnya itu masih tetap ada ya. Walau saat ini panjenengan juga jadi apa ketua Ansor ya. Ketua Ansor. Sekarang wakil ketua kabupaten. Terus juga menggelorakan apa IKPT di Semarang juga. Kan semata-mata kan kita ingin apa ya, agar semangat kita, giroh kita itu tetap terjaga, agar tetap ke Tebu Ireng terus kan gitu ya Kang ya. Iya. Dan nggak malu menunjukkan bahwa kita itu dia. Sekarang yang pertanyaannya gini Kang, nun sewu ya Kang ya. Panjenengan kan tadi nyampaikan kalau misalnya kita ditanya dengan orang kita santri Tebu Ireng,
mungkin banyak yang orang sangat familiar karena Pondok Tebu Ireng kan sudah sangat terkenal lah ya. Tapi non sewu Kang, sebagai autokritik bagi kita bersama juga ya, termasuk saya, termasuk kita semuanya lah yang merasa kita alumni Tebu Ireng. Saat ini kan organisasi yang diwadahi adalah IKPT. Kalau misalnya orang tanya dan kita menjawab, kita adalah salah satu bagian dari organisasi IKPT. Mungkin orang masih bingung, apa sih IKPT? Kalau kita bilang IKPT Tebu Ireng, mungkin orang masih ada Tebu Ireng. Tapi kalau IKPT saja, tanpa mohon maaf, embel-embelnya mohon maaf Tebu Ireng, belum sangat familiar di telinga kita. Sekarang nun sewu, Kang Bagus, kira-kira langkah-langkah konkret seperti apa sih yang ingin Kang Bagus bagikan, ya kan, kepada kita semua, agar orang itu sangat familiar dengan organisasi IKPT. Itu kan penting juga ya Kang ya. Ya kalau saya seperti yang dilakukan di Kabupaten Semarang, kalau kabupaten lain kami tidak tahu. Ya nggak apa-apa. Ini kan hal-hal yang bagus bisa tahu, bisa kita bagikan. 3 triwulan kita menghadirkan Gus Fahmi itu. Masya Allah. Ini apa namanya, masyarakat sekitar itu juga kita kasih tahu. Jadi berarti tidak hanya kita saja ya. Kita tetangga-tetangga yang ke tempat iya nggak apa-apa. Betul untuk ikut hadir. Itu yang menyelenggarakan IKPT gitu ya. Nanti tetangga-tetangga sebelah dia ikut sertakan. Tokoh-tokoh sekitar lah, Pak Lurah dan sebagainya kan nanti lama-lama mereka bahkan mungkin nggak hanya saya ya. Sebagian orang banyak yang menyesal kenapa dulu di Tebu Ireng ngajinya nggak betul-betul gitu kan. Betul. Terus kemudian karena saya pernah ngomong dengan diri saya sendiri, aduh, saya di masyarakat di kampung ya itu kan digunakan juga di kampung. Kalau saya dulu ngajinya bener-bener, wah mungkin lebih jos saya ini. Masya Allah. Jadi saya nggak malu karena kebetulan di masyarakat juga apa ya, kalau orang bilang suka suruh ngomong di depan, panggung dan sebagainya. Kan sudah biasa kan. Dan waktu baca di pondok lomba ceramah. Suka bahasa ininya ceramah lah bahasa kerennya. Kadang di ceramah itu selalu saya sempitkan bahwa saya alumni Tebu Ireng. Itu lebih pede. Itu lebih pede ya. Jadi hadir itu ketika kita ngomong, oh alumni Tebu Ireng berarti ngomong pede lah ya. Coro gampang itu. Berarti ini yang ngomong ini sanadnya cetok. Sanadnya jelas. Jadi meskipun di situ ada alumni, mohon maaf, pondok-pondok lain, ini alumni Tebu Ireng. Bahasa ininya kan apa ya? Pokoknya umuk sih lah. Kemaki dhisik lah, alumni Tebu Ireng. Masya Allah. Meskipun secara pribadi kalau dihadapin kitab suruh ngaji ya, tapi ya tadi itu ya yang bagus. Yang sedikit kita punya itu yang kita sampaikan, yang sedikit kita pelajari itu kita sampaikan. Bahkan apa ya, kita harus buka kitab-kitab kita dulu lurus. Kan dari sambil berjalan sama alumni Tebu Ireng ketika di rumah dia menggunakan ilmunya ini untuk masyarakat, mohon maaf, itu ya pasti punya lingkup jamaah kecil-kecil lah. Jamaah musola, minimal ini. Meskipun tujuan mondok kita kan bukan untuk jadi kiai ya, Pak, tidak untuk bekal diri kita sendiri. Tapi ketika kemudian masyarakat menggunakan, ya kita harus siap. Karena di pondok kita sudah ditempa dengan gojlokan. Ingat kan itu di pondok juga ada bahasanya nyamuk Madura. Nyamuk Madura kita tidur digojlokin senior. Di kaki tiba-tiba sakit, ternyata ada Pepsodent. Merek ini. Ada Pepsodent, terus kemudian kasih bekas lidi terus dibakar kan itu. Terus kemudian digojlokin suruh mandi, pakai dikasih minyak Jafar ya, seperti itu ya di masyarakat. Itu istilahnya melatih mental kita ya. Terus pada saat tanpa kita sadari ya, digojlokin, dilemparin. Seperti itu ya. Iya, artinya itu melatih ya. Tanpa kita sadari mungkin pada saat itu kita serasa kayaknya dikerjain tapi itu melatih ya mental kita ya. Saya mohon maaf. Saya selalu menekan anak-anak saya saat di Tebu Ireng itu di masyarakat berani bersaing dengan pondok lainnya, berani bersaing. Jadi kalau mereka digunakan, kita juga digunakan. Masya Allah. Dan akhirnya memang mohon maaf ya, gini Kang Bagus, jujur apapun orang berkata, apapun yang terjadi,
ya kita akui panjenengan saat ini berada di asrama haji itu bukan ujuk-ujuk, semuanya kan by proses. Semuanya by proses. Yang tadi yang panjenengan bilang, hidup itu ya suka tidak suka pasti kita berkompetisi. Iya, betul. Nah, kompetisi itulah yang tadi yang panjenengan bilang. Ya tidak mungkin ya sekali lagi panjenengan bisa duduk sekarang di sini. Ya alhamdulillah ya ada jabatan sini, tidak mungkin ujuk-ujuk, pasti kan panjenengan juga mohon maaf bahasanya berkualitas ya kan. Mungkin yang tadi mungkin seperti oh, itu. Iya, percaya tidak percaya sama semua. Kita kan berikhtiar dan tentunya ikhtiar itu kan tidak mudah mesti gini Kang. Seseorang jas merah, jangan bukan sejarah. Yang tadi yang panjenengan sampaikan merupakan cerita-cerita pada saat kita ditempa di pondok, ya kan? Dengan kita ditempa di pondok dengan gemblengan kayak yang di ruangannya almarhum Yaiska kan, Chandra di muka kan, kawah Chandra di muka kan, artinya kita benar-benar digembleng. Dan tadi itu yang panjenengan bilang, akhirnya mental kita tertempa sehingga kita tampil di depan dengan panjenengan bilang, kita bilang kita alum tuh biar kita pede ya kan, kayak gitu-gitu kan. Kalau saya memang gitu, ketika ceramah orang nikahan, orang ini ya saya selalu ngomong kan. Alhamdulillah, ya santai tebuireng itu saya kemukakan biar bangga ya, bangga. Biar bangga. Dan kita juga lebih pede dan coro jowane gemeter-meter ya. Iya kan? Karena kalau di kampung itu orang memandang alum tebuireng itu kalau nggak pinter agamanya ya jaduk gitu kan. Padahal itu nggak ada di saya. Pinter enggak, jaduk enggak gitu. Barokah ya, berkah ya, barokah. Barokah Kang. Pokoknya barokah, Masya Allah. Jaduk, alhamdulillah. Ya. Terus gini Kang Bagus, jujur yang jadi kendala kita itu terkadang non sewu Kang. Kita belum mempunyai database yang up to date. Maksudnya database yang up to date itu bukan hanya by name, by address, tetapi kalau bisa selain by name, by address yang up to date juga profesi. Kenapa tadi kan Pak Jarod sudah menyampaikan ternyata di Kemenak itu banyak gitu loh alumni tebuireng. Hanya saja banyak yang tidak mengetahui gitu loh. Ya dan saya saat ini saya tahunya yang di Kemenak panjenengan gitu loh. Ternyata tadi yang panjenengan bilang banyak alumni tebuireng yang di Kemenak dan saat ini menduduki top level. Dan tentunya di Kemendikbud juga ada, di kementerian-kementerian lain pasti juga ada juga. Di Tasih Al-Quran juga ada. Di Tasih Al-Quran juga karena kebetulan ada. Kan saya dulu zaman di Jogja, kuliah di IAIN Jogja, itu kan saya satu kontrakan dengan alumni tebuireng dan MG. Jadi pada saat itu saya bertuju, itu ada saya, ada Rofik, ada Julmani, ada Abdillah, ada Cak Rozi, ada Cak Mustafa, terus ada Cak Edi. Ini dulu satu kontrakan di Jogja pada saat kuliah di IAIN semua dengan beda-beda jurusan. Terus kemudian beberapa setelah kita mendirikan penerbitan waktu itu namanya Elsak Press di Jogja itu ya. Elsak Press dan sampai sekarang masih ada. Yang megang Rofik karena Rofik pada saat itu kan yang pemodal ya. Yang lainnya saya di Kemenak, terus Adilah di Les Bumi dulu tapi sekarang saya nggak tahu kabarnya. Terus kemudian penulis Adilah itu Zulmani juga penulis di Kalimantan sana jadi kiai dan penulis. Terus Cak Rozi sama Cak Mustafa, Kang Mustafa itu sekarang di Lajnah Al-Quran. Kemenak juga itu kan Lajnah Al-Quran. Udah punya jabatan juga. Pentaskeh Al-Quran. Pentaskeh Al-Quran. Itu di situ. Jadi ya kemudian tinggal ketika ada gerakan penyatuan dalam sebuah organisasi yang dinamakan KPT, tinggal menghimpun kembali dan dan apa ya? Memang kita harus bangun jaringan. Jaringan itu bukan mesti untuk kepentingan politik enggak, tapi untuk kepentingan menyatukan hati kita kembali. Itu dia, tepat. Itu dia. Hati kembali. Saya suka banget. Bener. Saya senang pernyataan panjenengan tuh. Sebenarnya kalau data by name by address itu kalau masing-masing pengurus sedikit bekerja keras, kita minta data di sekolah masing-masing kan bisa.
Nggih. Kita datang ke pondok lah, di pondok aja. Nggih, nggih. Pondok induk di Tebu Ireng itu kita minta data santri tahun sekian sampai sekian yang yang siapa aja datanya ada. Nggih, Tinggal nggih, kita nggih, bersusah payah kan. Nggih, Kan nggih, waktu itu nggih. mungkin entah udah dipilih atau belum kita Nggih, nyari yang nggih. orang Jawa Tengah siapa, nyari orang Nggih. Jawa Barat siapa, itu kan bisa. Nggih, nggih. Atau dari emosional, kedekatan, kepertemanan. Misalkan Nggih, saya alumni 99, temen saya dulu yang orang sini siapa aja ya kan, tinggal nyatetin. Nggih, 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 betul, betul. Karena memang kadang ya kita harus terima kasih juga dengan HP ini. Betul, betul. Bersatunya kita kembali ini sebenarnya kan dari WA. Betul, betul, dari WA betul. grup kecil-kecil, terus Betul, kemudian betul. ada grup IKPT. Betul, betul. Ya banyak dari teman kita memang yang belum tahu dari Tebu Ireng, teman Tebu Ireng Nggih, sendiri betul. belum tahu Tebu Ireng karena setelah lulus nggak bergabung, nggak bergaul lagi dengan dengan santri-santri Tebu Ireng. Betul, betul, betul. Dia sudah di rumah jauh, terus kemudian dia nggak tahu ada grup WA, betul, lost kontak, itu ya. Paling tidak dari kecil lah. Misalnya saya orang kecamatan A, saya nyari orang-orang kecamatan saya yang belum siapa, itu yang kita ajak. Kita ajak. Kalau saya pribadi lebih mudah karena kakak saya, sepupu saya, adik saya itu di Tebu Ireng semua. Karena gini Kang Bagus, jujur kan yang tadi Panjenengan bilang, kalau kita melihat alumni Tebu Ireng itu berpotensi semuanya kan, dan tentunya banyak yang memegang jabatan-jabatan yang strategis gitu loh. Jadi hampir sama dengan lulusan pondok lainnya. Artinya di semua lini alumni Tebu Ireng ada. Betul. Semua lini alumni Tebu Ireng ada. Ini kan yang jadi problem ini kan sebenarnya kita ingin menyambungkan simpul-simpul yang ada ya sebenarnya ya. Kadang yang apa ya yang jadi, mohon maaf, ada tidak? Maksudnya gini, Kang Bagus pernah tidak saya berpikir kenapa sih kok, mohon maaf, agak lumayan sulit gitu loh. Sebenarnya kan kalau misalnya kita bisa menyatukan, misalnya Nun Sewu ya, taruhlah di Jakarta gini, kan banyak ya potensi-potensi alumni yang mohon maaf, yang dari luar Jawa kayak kita gini, dari luar Jakarta maksudnya yang ada di DKI kan banyak yang susah-susah juga kan. Kan kalau misalnya kita di DKI ini bisa saling terkoneksi itu betapa hebatnya ya, atau bagaimana? Nun Sewu kan walaupun ya, Kang Bagus kan ini. Gimana Kang? Yang pertama kan dari jalur pertemanan yang alumni. Yang belum tabu ada IKPT. Betul. Ya, kita timbulkan hiroh kembali ke Tebu Irengannya. Jadi kita timbulkan ke Tebu Ireng karena kadang mohon maaf ya ada yang ada yang menyembunyikan jati diri bahwa dia alumni Tebu Ireng. Itu dia tuh. Merasa minder, saya alumni pondok kok enggak gitu. Malah Kang Bagus malah pingin tadi itu kan. Kalau alumni pondok kok enggak ini kan kadang ada yang minder. Jadi ada yang menunjukkan bahwa dia lulusan pondok padahal ternyata dia lulusan pondok. Ada yang minder juga ya? Ya minder kalau mungkin nggak pede itu kan. Tapi sebenarnya nggak usah, tetap aja. Iya, kalau di masyarakat itu kan kita proses belajar kan. Long life study ya, belajar seumur hidup ya Kang ya. Ya menimbulkan kesadaran aja. Iya betul. Terus kita punya organisasi namanya IKPT, bergabung lah sebagai kalau kamu masih cinta dengan Tebu Ireng, ya wujudkan hirohmu dengan bergabung kembali. Ya. Sebenarnya kan kalaupun dia tidak mau secara dalam tanda kutip organisasinya ya, menjalin silaturahim kembali lah. Wadah silaturahimnya itu IKPT. Paham saya. Berarti walaupun tidak mau IKPT yang penting silaturahim aja ya kan. IKPT dan paling tidak ketika kita kumpul kita mengenang masa lalu bahwa kita pernah nyantri di Tebu Ireng. Terus kemudian kita kumpul-kumpul itu ya lama-lama saling berikan informasi dan peran lah. Saya tuh kadang berpikir gini Kang, IKPT ini pasti suatu saat maju berkembang bahkan bisa dikenal seantero Nusantara. Saya yakin Kang. Tinggal bagaimana kita ya, misalnya kayak saya dengan Panjenengan, nanti entah Panjenengan dengan teman mana saya dengan kita saling merangkai-merangkaikan gitu loh. Misalnya contoh kecil aja Kang, contoh kecil. Yang mungkin alhamdulillah sudah mulai saya coba lakukan gitu loh. Terutama di bidang ekonomi. Dan kan ada alumni Tebu Ireng yang mempunyai pabrik Surabraja di Cirebon. Sudah barang tentu kan
saya pun berusaha semaksimal mungkin untuk meng-hire beliau kan, agar produk mereka itu bisa dibantu oleh alumni juga untuk dimarketingkan gitu. Nanti ya sudah bantu tuh dari situ kan ya saling simbiosis mutualisme lah, kerja bekerja kan, artinya akhirnya nanti yang membantu tadi alumni itu juga pasti juga mendapatkan kemanfaatan berupa penghidupan dari situ juga gitu loh. Nanti harapan saya ke depan alumni yang lain mempunyai produk-produk ya bisa kita saling chase, bahkan nanti suatu saat ketika nanti bisa menjadi sebuah pergerakan ekonomi yang begitu besar. Terus ada lagi gini, Kang Bagus, Nun Sewu, banyak sekali alumni yang kadang bertanya, tolong siapa yang ada di Kemenak, ada siapa yang di Kemendikbud, siapa tahu dia ada keperluan-keperluan yang mungkin tentang pekerjaan mereka atau kedinasan mereka. Kadang mereka masih meraba-raba, bingung untuk mencari siapa alumni Tebing yang ada di sana, ada yang di instansi itu, sehingga akhirnya ya tadi itu bahkan gini Kang, yang lucu tuh saya pernah pernah cerita tuh Kang, nggak sengaja bertemu di suatu pertemuan, dia ngeliat tuh, tapi pertama gak nyapa, cuma ingat-ingat aja. Ternyata setelah ditanya, iya sama-sama alumni Tebing kayak gitu. Di Kemenak di Makassar tuh humasnya asrama haji Makassar tuh ya alumni Tebing, adik kelas jauh. Siapa Kang? Namanya Faiz bukan? Faiz. Oh, Faiz yang Faiz, berarti di sana sekarang? Asrama haji Makassar. Oh iya, akrab juga sama saya ya, kan? Asrama haji Makassar. Oh, Masya Allah. Itu ada itu juga di asrama sama dengan saya. Iya. Jadi tinggal menyatukan lah. Iya, semua Kang. bekerja semua ini untuk. Iya, Kang. Iya. Ya paling tidak salah satu cara kita kalau kita karena kesibukan nggak sempat sowan ke Tebu Ireng ya. Gus Fahmi memfasilitasi kan. Iya, saya akui saya benar-benar bagus touring. Iya, betul. Touring ya kita hadirkan beliau, hadirkan beliau di majelis kita itu untuk membangkitkan lagi semangat kita. Iya, ngecas ya. Ngecas. Di Jakarta kan adanya Gus Fahmi juga, Gus Ais. Iya. Saya juga petugas haji kemarin. Oh. Dengan beliau. Yang kemarin bareng sama Panjenengan ya. Kalau jadi petugas haji tuh banyak loh Kang, alumni itu Tebing itu. Ya yang di kemana-kemana kan banyak. Termasuk ini yang di Linjam itu kan Kolonel Harun ya kan? Iya, Kolonel Harun juga akrab saya sampai. Iya, Harun di Linjam. Di kesehatan sebenarnya juga banyak juga di kesehatan. Cuma memang kayak saya kan waktu itu 2019 waktu itu. 19 pasti ada, apalagi kok di bagian yang Kemenak lebih banyak lagi ya. Ketua PCNU Arab kan ya alumni Tebing tuh Mas Ja'far. Oh, PCNU Arab. Siap. Ya mahasiswa S2 di Madinah. Alumni Tebing. Masya Allah. Berarti kalau kita bilang Kemenak itu alhamdulillah banyak ya Kang ya, alumni Tebing ya. Karena semua ada lah istilahnya, insya Allah. Semuanya ada ya. Semuanya ada di semua lini dengan perannya masing-masing. Dengan perannya masing-masing ya. Insya Allah ya. Semua bermanfaat di masyarakat kita. Minimal manfaat untuk diri dan keluarga. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas ya Kang ya. Minimal itulah syukur bisa untuk yang lainnya. Betul. Banyak hal. Nun Sewu, Kang Bagus, saya yakin kalau kita bisa sampai subuh, bahkan subuh lagi bisa. Tapi kan juga dibatasin waktu, ya Kang Bagus juga banyak kegiatan. Nun Sewu, Kang Bagus, kira-kira harapan Kang Bagus ya untuk IKPT dan alumni Tebing dimanapun berada, Nun Sewu, Kang Bagus bisa disampaikan kan? Ya, harapan saya semua bisa mencontoh Komandan Dokter Soleh ini. Tapi sulit untuk mencontoh meluangkan waktu tenaga. Ya tadi itu Kang, sesuai arahan Panjenengan juga. Artinya memang kita harus menyambung simpul-simpul. Ya saling inilah. Bahasa Jawanya getuk tular. Getuk tular. Bahwa kita punya
punya organisasi alumni, bareng-bareng kita hidupkan di situ. Ya, pokoknya kita bareng-bareng ya, tidak silaturahim lah. Tidak ada sekat-sekat kedaerahan, tidak ada sekat-sekat angkatan, semuanya jadi satu ya kan ya. Kalaupun nggak mau yang muluk-muluk ya, silaturahim. Ya itu aja, iya benar, saya setuju Kang. Gak usah muluk-muluk, itu aja deh, menurut saya cukup gitu loh. Kan karena dari silaturahim itu nanti pembicaraan selanjutnya kan apa? Maksud saya bisa timbul. Yang penting niat awalnya itu ya Kang ya, baru istilah itu bisa timbul ya Kang ya. Bisnis bisa jadi bisnisnya nular mungkin, atau yang nyari mantu ternyata sama-sama punya anak gede. Kan bisa juga. Yang pondok punya pondok mungkin santrinya masih sedikit, ada yang santrinya besar, bisa pertukaran santri, bisa jadi kan seperti itu. Ya saya rasa dari ngumpul banyak hal manfaat. Kita nggak kenal, sekarang kita kenal kan. Pak dokter ini, komandan satu ini dulu nggak kenal, sekarang kita kenal kan banyak juga manfaat. Banyak. Minimal lah. Kita ada tempat bertanya lah. Iya. Kalau ada teman tentang, mau tanya tentang haji, ada alumni Tebuireng yang di haji. Ya seperti itu aja. Iya, betul. Muluk-muluk. Ya usah muluk-muluk, tapi sangat berharga kok. Ada. Saya mohon maaf, beberapa teman yang menanyakan di Kemenak, saya mohon maaf, saya rekomendasikan panjangnya, saya belum ada link. Tapi nanti saya kalau diperkenalkan saya ingin silaturahmi ke. Iya, kan di grup ada tuh beliau. Iya, karena kita kan kalau nggak diberitahu kan bingung juga profesi. Itulah pentingnya database itu di situ loh. Jadi kan nanti database nanti itu tidak hanya nanti saya bilang BNMB itu sekali by profesi kan. Sehingga nanti enak gitu loh. Bukan berarti gini ya. Mungkin ya harus kita hindari juga, jangan sampai mohon maaf kita ibarat kata itu hanya mencari sesuatu sehingga jadi jangan sampai berpikir mau masuk di IKPT hanya untuk kepentingan profit dan non-profit. Silaturahim aja dah. Silaturahim dulu. Walaupun nanti maksudnya gini kan, jangan sampai isanya menyusahkan orang. Saya tuh jujur, saya tuh cuma silaturahim aja, tidak ada tendensi enggak, saya silaturahim senang saya tuh. Saya ketemu panjenengan udah, aduh seneng banget dah itu loh. Aja dah. Seneng. Ya nanti dari itu kan ada hal-hal lainnya. Ya, hal-hal yang lainnya. Betul. Nggih, mungkin gitu saja Kang Bagus ya. Saya terima kasih sekali. Nggak tahu kalau direkam jadi ya. Nanti kalau ada rekaman kan saya bisa siap materi. Nah, tenang aja nggak apa-apa. Sudah bagus sekali. Nggak usah dengan begini kita udah air mengalir, dan saya terima kasih sekali. Saya berdoa mudah-mudahan Kang Bagus sekeluarga ya kan. Dan kita semua keluarga besar Alumni Tebuireng selalu diberikan kesehatan ya Kang ya. Dan saya berdoa mudah-mudahan karir Kang Bagus semakin amin. Lagi pesan kami. Apa saya? Ya kalau punya putra putri ya paling tidak adalah yang nyicipin di Tebuireng. Gitu. Anak saya kan. Yang satu sudah. Sudah minta di Tebuireng. Saya minta di Tebuireng sendiri. Masya Allah. Itu kan juga melanjutkan sanad kita kan gitu. Berarti tadi ya Kang Bagus sama saya nggak keluar dari Tebuireng ya, kita tetap Tebuireng. Anak turun kita. Pokoknya saya pesan. Keren. Paling tidak ya, meskipun hanya sanawiyah aja atau aliyah aja, yang jelas ada yang ngelanjutin kita di Tebuireng. Kalau bukan kita yang memondokkan di Tebuireng, siapa kan? Orang lain pasti banyak yang keinginan Tebuireng, tapi kita sebagai generasi yang pernah di Tebuireng masa nggak yakin dengan pendidikan di Tebuireng? Iya, yakin. Barokahnya. Kita aja yang nakal, mohon maaf ya. bisa disensor sih. Kita aja yang di pondok nggak ngajinya nggak itu ya. Alhamdulillah kena cipratan barokah. Masya Allah. Oke, itu saja dari saya sama Kang Bagus ya. Masih banyak yang harus kita bicarakan, banyak hal dari silaturahmi awalnya, nanti banyak sebenarnya, tapi ya nanti sambil berjalan Kang Bagus ya. Tentunya salah satu keberkahannya ya, ini dia nih ya. Air Zam-Zam nih ya, Masya Allah. Air Zam-Zam nanti kalau musim haji, ini tanggal 23 Mei jamaah haji udah mulai masuk asrama. Oh, tanggal 23 Mei ya? 23 Mei. Jamaah haji udah mulai masuk asrama. Siap. Ya kalau ada yang tanya tentang haji dan segala sesuatunya, kalau saya bisa jawab nanti bisa lah. Kalau saya bisa jawab, tenang aja. Jawab. Nanti kalau tidak ya saya kasih nomor sesi berikutnya. Pada saat kita mewawancara, saya akan menyampaikan dulu, saya akan wawancara mengenai haji. Beliau ini. Yang saya tahu saya jawab ya, enggak nanti saya tanyakan dulu. Tapi insya Allah banyak yang diketahuinya. Oke Kang Bagus ya. Terima kasih Bandung ya. Mudah-mudahan makin sukses selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.